Oke, jadi halo teman-teman semuanya. Jadi ya pada video kali ini ya gue ya pengen mulai berbagi pengetahuan gue aja soal C++. Jadi ini video pertama. Ya kedepannya gue bakal ngupload-ngupload seri-seri lainnya juga. Dan ya alasan gue bikin ini ya untuk mengenalkan C++ aja kepada ya masyarakat ramai. Karena menurut gue C++ ini bahasanya keren banget. Bahkan buat gue yang udah sering gonta-ganti bahasa pemrograman, sukanya ada proyek minta bahasa ini, minta bahasa itu, dan pas belajar C++ tuh gue tetap kagum gitu sama bahasanya karena sematang itu. Nah, jadi di sini gue juga pengen mengenalkan kegacoran C++ itu kepada kalian. Dan ya gue tahu bahasa ini agak kompleks, C++ lebih kompleks dibanding bahasa lainnya seringkali. Jadi biasanya pas belajaran nih orang agak lebih struggle, tapi di video kali ini gue bakal nyoba untuk slow banget. Jadi ini video benar-benar dibuat untuk seluruh masyarakat, seluruh orang, bahkan yang belum pernah ngoding sama sekalipun. Karena ya dibilang kita bakal mulai dari nol banget, dari dasar, bukan dari negatif gitu, nggak dari nol lagi. Jadi ya, harapannya kalian bisa ngerti di akhir seri video ini. Nah, oke, jadi kalau udah gitu kita bakal mulai langsung masuk ke uh, intinya aja. Nah, jadi di video kali ini gue pakai kode editor kode block, tapi kalian tetap bisa kok kalau mau pakai kode editor lain. Alasan gue pakai kode editor kode block ini karena ya gue ngerasa kode block ini enteng dan ringan, jadi ya lebih kejangkau buat masyarakat aja gitu, lebih kejangkau buat banyak orang dibanding misal Visual Studio. Sebenarnya enak Visual Studio, cuma berat gitu loh, downloadnya gede dan aplikasinya agak lumayan kalau buat PC kentang, jadi kita pakai kode block aja. Nah, oke, kalau misalnya kalian udah download dan install kode blocknya, kalian bisa buka dulu kode blocknya, dan ini karena proyek pertama kita masih kosong. Nah, kalian tuh bisa langsung klik create new project untuk sekarang, untuk mulai. Terus pilih empty project, terus klik go, terus klik next. Nah, ini project title, kalian bebas mau namainnya apa aja. Nah, cuma ini untuk kalian yang mungkin belum pernah ngoding, gue bakal kasih tahu aja ke kalian. Biasanya tuh orang kalau pertama kali belajar ngoding disuruh bikin program Hello World atau program untuk nge-output pesan Hello World ke layar. Nah, jadi karena ya kali ini juga sama, kita bakal bikin program Hello World, gue bakal namain project gue tuh Hello World juga. Tapi misal kalian mau namanya yang lain, misalnya belajar C++ atau apa, itu tetap boleh kok. Nah, kalau kalian udah ngasih namanya, kalian bisa. Oh ya, ini biasanya nih kalau awal-awal kalian pakai kode block, ini folder to create project in ini masih kosong. Ini nih artinya kalian projectnya tuh pengen dibikin di directory apa? Kalau gue sih, kalau di Windows jadi directory C users, terus nama usersnya gitu loh. Nah, kalau misalnya kalian mau, kalau kalian masih awal-awal dan kolom ininya masih kosong, kalian tuh bisa klik titik di sini, titik dua, terus kalian tentuin kalian pengen naruh projectnya di directory apa. Ya, dalam kasus gue udah jelas di directory users. Kalian bebas kok, tapi mau di mana? Misal kalian mau lebih rapi di directory lain, ya boleh gitu. Nah, kalau udah, kalian klik next. Nah, ini konfigurasi compilernya. Ini udah bener semua, kita bakal pakai G++. Ini di bug release udah betul, kalian bisa langsung klik finish aja. Jadi, kita bakal mulai bikin source code baru aja. Ini kan masih kosong, belum ada kode apa-apa. Jadi kita harus bikin file kode baru atau source code biasanya orang nyebutnya. Nah, cara bikin source code baru itu pertama kalian klik di hello world-nya ini, terus kalian klik new file, terus pilih empty file. Nah, ini ada add file to project. Do you want to add this new file in the active project? Has to be saved first. Kalian pilih yes. Artinya filenya bakal ditambahin ke project kalian atau enggak. Ya, jelas kita mau ditambahin. Nah, ini nama filenya harus akhiran titik .cpp untuk file C++. Nah, namanya itu bebas. C++ gak ngasih aturan penamaan soal nama file. Tapi ya ini karena program kita nih kali ini bakal mengandung main function dan ada aturan tidak tertulis aja gitu, atau udah kebiasaan umum kalau file yang bakal mengandung main function tuh namanya main.cpp. Nanti gue bakal jelasin soal apa itu main function. Untuk sekarang nanti bakal gue tunjukin kok sebentar. Jadi gue bakal namainnya main.cpp. Tapi misal kalian mau yang lain, misalnya namanya eh, program pertama.cpp. Nah, itu boleh. Sama ya rekomendasinya jangan pakai spasi karena bakal ribet kalau namain program pakai spasi. Mending camel case aja nih, misal pengen hello world tuh gitu tuh, hello world. Jadi bukannya spasi tapi W-nya gede, H-nya gede gitu. Nah, kalau udah kalian bisa klik save, terus kalian pilih OK.
Nah, ini kalian bisa lihat nih struktur project kalian sekarang ada di folder source baru, terus ada namanya main.cpp terbentuk file yang tadi kita bikin. Nah, sekarang kita bakal belajar gimana cara bikin uh, kode program Hello World. Nah, pertama-tama cara bikin kode program Hello World tuh kita harus ngelakuin hashtag include iostream. Nah, apa itu instruksi ini? Gue bakal jelasin baris per baris, kita bakal pelan aja. Nah, jadi instruksi ini nih, ini sebenarnya namanya tuh preprocessor directive. Ini include preprocessor directive. Kita belum belajar preprocessor directive, jadi untuk sekarang kalian cukup nangkepnya ini instruksi aja, ini suatu instruksi. Nah, apa yang dilakuin include iostream ini, dia tuh bakal nge-include header iostream, ini iostreamnya nih, jadi include dan yang di dalam sini nih apa yang ingin di-include. Nah, kali kita belum belajar include lebih dalam, kita belum belajar IOStream, jadi nanti bakal gue jelasin lebih jauh. Untuk sekarang kalian harus tahu fungsinya ini nih nge-include header IOStream. Kenapa header IOStream harus di-include? Jadi untuk program yang bakal ngelakuin operasi input atau output, operasi input tuh misalnya nerima inputan dari user, kalau output tuh nge-output pesan ke layar. Kayak di program Hello World kita ini kan kita pengen nge-output pesan Hello World ke layar. Jadi kita harus include IOStream ini. Jadi untuk sekarang kalian cukup tahu itu sekedar header yang wajib di-include kalau kalian pengen lakuin input output. Ini nih, pokoknya line ini nih berguna untuk kalau kalian mau ngelakuin operasi input output. Nah, kalau udah, kalian bisa definisiin fungsi main kalian. Caranya pendefinisian fungsi main itu kayak gini. In, main, terus buka kurung kurawa, dan tutup kurung kurawa. Nah, apa itu ini? Jadi, ini nih merupakan main function atau fungsi utama. Nanti kita bakal belajar fungsi-fungsi lainnya juga, tapi untuk sekarang kalian cukup tahu main function dulu aja. Jadi main function itu tempat program kalian mulai gitu loh, tempat program kalian berjalan. Jadi nanti begitu kode kalian di running, kode kalian tuh bakal mulai dari uh, seluruh instruksi yang di dalam ini dan ini. Jadi yang di antara kurung kurawa buka dan kurung kurawa tutup. Dan dieksekusinya secara berurutan dari atas ke bawah. Misalnya gini, instruksi satu, kalian punya instruksi 2 terus. Nah, ini nih kode kalian nanti begitu di run bakal ngejalanin instruksi satu dulu baru instruksi 2 dan mulainya dari main. Nanti kita bakal bahas lebih dalam lagi soal function. Cuma untuk sekarang karena kalian masih baru, kita bakal mulai basic aja dulu. Nah, sekarang kan kita udah tahu nih kode kita bakal masuk dari sini. Dan tadi udah dibilang kalau instruksi yang dijalani dari atas ke bawah. Berarti kan sekarang kita harus nulis instruksi untuk nge-output pesan ke layar. Nah, gimana instruksi untuk nge-output pesan ke layar? Nah, di C++, instruksi untuk nge-output pesan ke layar atau ke terminal gitu, caranya adalah std cout, terus masukin operator ini kayak operator kurang dari 2 kali. Jadi kurang dari. Nah, habis itu pesan yang ingin kalian output. Nah, karena di program Hello World itu yang kita outputnya Hello World, jadi kita tulis pesan yang kita ingin outputnya Hello World. Nah, kalau udah, jangan lupa kasih titik koma. Nah, jadi kenapa harus ada titik koma? Jadi setiap statement di C++, nih instruksi-instruksi ini nih disebutnya statement, itu harus diakhiri dengan titik koma. Itu emang udah aturan penulisan aja. Kalau mungkin kalian ada yang pernah belajar coding di bahasa lain ada yang enggak, ya itu aturan masing-masing. Cuma intinya di C++ tuh aturannya udah kayak gitu. Nah, kalau udah terakhir yang bisa kita lakuin, kalian jangan lupa ngakuin return 0. Nah, kita belum bakal bahas return 0 ini, tapi untuk sekarang kalian cukup tahu aja intinya di setiap in main, habis instruksi-instruksi, dan di line paling bawah, itu tuh kalian harus ngelakuin return 0. Untuk sekarang kalian cukup tangkap itu aja. Biasanya dia tuh nge-return 0. Nanti kita bakal jelasin soal return, soal apa makna nolnya, dan lain-lainnya di materi soal fungsi. Nanti kita bakal bahas lebih dalam lagi. Kalau bahas sekarang kan takutnya kalian malah bingung gak nangkap juga. Jadi untuk sekarang kita bakal basic dulu aja. Nah, kalau udah, kalian bisa klik nih icon gear kuning dan hijau ini. Kalian klik sekali. Nah, harusnya tuh nanti di sini ada tuh muncul Hello World. Nah, jadi apa yang dilakuin sama tombol kuning tadi tuh? Kalau kalian perhatiin di folder file sini, terus di direktorinya ada ini terus
Tadi nama project kita kan di nama projectnya Hello World nih. Ntar kita bakal buka yang detailnya dulu yang nggak ketutup. Terus ada bin debug. Nah, terus ada namanya helloworld.exe. Nah, jadi pas tadi kalian ngeklik tombol kuning itu, nah, pas tadi kalian ngeklik tombol kuning, itu tuh ada kalian kode kalian nih, kode ini nih bakal di-compile. Jadi apa itu compile? Compile itu proses menerjemahkan kode kalian ke dalam bahasa mesin. Jadi mesin sendiri atau komputer kalian tuh nggak ngerti apa itu instruksi-instruksi ini aslinya. Komputer kan sebenarnya cuma ngerti 0 dan 1. Nah, jadi kode kalian ini nih bakal dikonversi ke bahasa mesin yang lebih dalam yang bisa dimengerti komputer gitu loh, bahasa 0101 tadi. Nah, tapi bahasa mesin kekurangannya ya susah dimengerti oleh kita. C++ jelas lebih gampang. Jadi kode kalian tuh diterjemahin dulu ke bahasa mesin. Nanti setelah berbagai proses bakal dihasilin file Hello World setelah selesai proses kompilasinya helloworld.exe ini, dan yang dijalanin sama komputer kalian tuh helloworld.exe ini yang udah dalam bahasa mesin. Nah, hasilnya tadi ini kita bakal jalanin sekali lagi. Ini tuh bisa kalian lihat Hello World. Nah, itu sesuai dengan program kalian tadi. Nah, sekarang kalau misalnya kalian ini juga nggak harus hello world, misalnya kalian pengen nge-output yang lain-lainnya, kalian boleh gitu. Misalnya mau ganti jadi hello dunia aja, misalnya kita melokal. Nah, ini kalian pencet, tuh. Jadi hello dunia kan sekarang. Nah, sekarang kita bakal masuk ke komen. Jadi apa itu komen? Sebenarnya komen tuh berguna kalau kalian pengen ngejelasin sesuatu ke kode kalian. Jadi kayak nambahin konteks. Misalnya gini, ini std out hello dunia. Misalnya kalian cuma pengen menerangkan gini, instruksi ini untuk mengoutput pesan ke layar. Nah, ini cuma menambahkan keterangan aja gitu ke pembaca kode kalian. Jadi ya misalnya kalau ada orang lain baca kode kalian bingung ini apa, nah kalian orang lain tuh bisa ngebaca instruksi ini. Dan ini lain ini yang diawali garis miring 2 kali ini, dia tuh bakal diabaikan sama compiler. Jadi nggak akan ngaruh ke compiler. Semisal kalian nulis ini tapi gak pakai garis miring ini, kode kalian bakal bakal error gara-gara si compiler nganggap ini sebagai suatu statement program gitu loh. Jadi compiler bakal nyoba ngejalanin ini dan menerjemahkan ini ke bahasa mesin, tapi kan di C++ gak ada pesan apa instruksi ini kayak maksudnya apa ini untuk mengutuk pesan ke layar tuh maknanya apa, ini harus diterjemahkan kemana. Makanya kalau kalian pengen nambahin keterangan jangan lupa kasih garis miring 2 kali. Nah, ini untuk uh, pesan yang sifatnya satu satu baris gitu. Dan jadi yang apapun yang di setelah garis miring 2 kali ini bakal di komen atau diabaikan sama compiler. Jadi fungsinya cuma pure visual pembaca aja. Nah, pesan juga bisa lebih dari satu baris. Kalau kalian pengen bikin pesan yang lebih dari satu baris, ya kalian bisa aja nambahin lagi di sini misalnya pesan apa gitu, pesan satu, pesan dua misalnya ya. Nah, atau bisa juga kalian pakai multi-line comment atau komen yang lebih dari satu baris. Cara yang ngelakuin multi-line comment, pertama kalian garis miring, terus simbol bintang, terus simbol bintang lagi, garis miring. Nah, sekarang apapun yang di antara ini dan ini bakal ke komen. Jadi misalnya gini, nih, pesan satu tuh bakal ke komen. Biasanya tuh di sintaksnya juga bakal beda, jadi ya keabu-abuan gitu. Kalau apa pesan-pesan yang terkomen tuh pesan 3 lihat. Tapi kalau kalian di sini ini udah gak ke komen karena udah lewatin garis. Terus pesan juga bisa komen juga bisa misalnya di sini. Kalian pengen ngasih keterangannya di sampingnya, ini boleh juga misalnya gitu. Pesan atau misalnya kalian pengen ngasih di tengah-tengah sini juga bisa aja. Jangan begitu di dalam stringnya ya, soalnya ya nanti jadi rusak-rusak gak jelas gitu. Misalnya kalian pengen ngasih di sini nih. Tuh, ini di tengah-tengah. Misalnya kalian pengen ngasih pesan yang ingin di output
Tuh, ini juga boleh. Jadi komen tuh fungsinya cuma yang ngasih penjelasan aja, ngasih konteks ke kode kalian ya tujuannya supaya pembaca ya lebih ngerti gitu. Nah, sekarang udah komen, kita bakal belum advance dulu. Sekarang kita bakal berkenalan dengan apa itu variabel. Nah, jadi sebelumnya kalian tuh harus tahu dulu kalau komputer itu kan ya terdiri dari banyak memori dan memori itu tipenya tuh kayak blok-blok gitu nih. Gue bakal coba buka ya kasih gambaran ini mau pakai jelek tapi ini tuh memori tuh bentuknya tuh kayak blok-blok gini. Nah, setiap blok-blok ini tentunya punya alamat unik gitu. Misalnya ini memori nomor 102, ini nomor 103 berurutan gitu loh, random. Terus ya teruslah ke depannya berurutan lah. Di sininya juga nanti ada memori lagi. Biasanya komputer pokoknya dari sekumpulan banyak-banyak memori. Dan kalau komputer mau nyimpen data, ya pasti disimpan di memori-memori itu gitu loh. Nah, misalnya kalian pengen nyimpen, ya misalnya angka aja simpel. Misalnya kalian pengen nyimpen angka 20, ya pasti kalian tuh bakal disimpan di suatu blok memori. Dan memori ini punya alamat-alamatnya sendiri. Nah, ribet kan kalau misalnya kalian harus nyimpen memori itu kalian harus nentuin ini alamatnya di mana, terus alokasinya juga kalian yang ngurusin. Nanti pas pengen ngambil datanya lagi harus tahu alamat eksaknya itu kan malah ribet gitu. Nah, di C++ memori itu gak dialokasiin. Ini nih pengalokasian memori ini udah dihandle sama ya semacam udah ada yang menghandle otomatis gitu loh. Nah, jadi memori instead kalian ngelakuin direct access atau ngeakses memori secara langsung, misalnya kayak ambil data di alamat ke 102. Nah, di C++ kalian ngeakses itu melalui objek. Nah, jadi objek itu ya sebenarnya cuma abstraksi. Jadi daripada kalian ngomong ambil data di alamat ke 102, pokoknya kalian tuh cukup ngomong ambil data objek gitu loh. Ambil data nama objek tersebut. Nah, nanti maksudnya nama objek tersebut merujuk ke memori apa, itu udah urusan program, udah dihandle program. Jadi kalian nggak perlu tahu spesifik data kalian bakal disimpan di mana. Kalian nggak perlu tahu spesifik gimana cara apa alamat eksak data tersebut diambilnya dari mana. Tapi yang jelas, kalian tuh bisa ngambil data dan mengakses data tersebut dengan mudah lewat objek. Nah, objek biasanya bisa punya nama, bisa nggak punya nama. Nah, objek yang punya nama itu namanya disebut variabel. Biasanya disebut juga sebagai variabel. Nih, misal kita bakal coba bikin variabel gini. In A gitu. Nah, ini A ini namanya gitu. Misalnya kalian ganti atau jangan A deh biar kalian jelas in angka gitu ya. Nah, ini berarti kalian punya variabel baru namanya angka. Nah, angkanya ini yang berfungsi sebagai nama si variabel ini biasanya disebut sebagai identifier. Atau ya identifier tuh ya intinya buat merujuk aja gitu kayak identitas lah. Biasanya tuh namanya kayak misalnya di fungsi main nih. Ini kan fungsi main itu kan fungsi yang namanya main. Nah, ini mainnya ini disebut identifier. Angkanya ini juga disebut identifier. Tapi kalau in angkanya ini disebut sebagai variabel. Nah, kita bakal belum banyak bahas soal tipe data. Nanti kita bakal bahas juga. Untuk sekarang kita basic aja dulu. Misalnya in angka. Jadi ini nih fungsinya tuh untuk ngedeclare variabel yang nilainya bilangan bulat. Nah, misalnya kalian pengen masukin in angka. Nah, gini aja dulu in angka. Nah, nanti kalau misalnya di kode kalian ke depannya misalnya kita set angkanya gitu, angka sama dengan 2 gitu. Nah, ini nih kalian nggak perlu ngurusin kan, maksudnya angka 2 ini bakal disimpan di memori nomor berapa gitu, di block memori misalnya bisa jadi komputer kalian nyimpan di memori ke 70.000, di 1000. Nah, itu terserah, itu udah bukan urusan kalian. Intinya kalian cuma cukup tahu kalian tuh bisa ngaksesnya lewat angka. Memori eksak yang diaksesnya kalian nggak perlu tahu. Jadi lebih mudah lah. Angka sama dengan 2. Nah, misalnya kita pengen coba sekarang nge-print nilai angka. Kalian bisa tambahin aja di sini misalnya. Ini kita ganti pesan yang pengen di outputnya. Ada angka bernilai gitu. Ini misalnya gitu. Atau kita kasih terang deh variabel angka bernilai titik 2. Nah, terus kalian bisa kasih operasi kurang dari 2 kalinya lagi dan apa yang ingin di output. Nah, jadi kalau misalnya kalian operasi kurang dari itu tuh bisa berantai gitu loh. Misalnya
std out, operasi kurang dari, terus variabel angka pesan. Ini kan pesan. Terus kalian tuh bisa kasih operasi kurang dari lagi, terus masukin sesuatu yang ingin di output lagi. Misalnya kalian pengen ngasih kasih pesan lagi, misalnya apa gitu, titik ya misalnya. Nah itu tuh tetap bisa lagi. Nah sekarang nih kalau udah nih kalian pencet yang lagi gear kuning sama hijau, nih nanti kalian lihat nih, tuh variabel angka bernilai pesan pertama, terus digabung sama angka tuh pesan kedua tuh. Jadi titik-titik angka, terus digabung tuh ada titiknya kan sekarang, titik. Tuh, jadi kayak gitu. Nah, untuk nge-output variabel juga emang variabel tuh nggak bisa langsung disisipin di sini. Kalau kalian nulis angkanya di dalam tanda kutip, ya tadi yang tulisannya jadi variabel angka doang, bukannya nge-output nilai angka. Tapi kalau kalian ini kan nggak di dalam tanda kutip, makanya yang di-outputnya nilai angkanya. Dan nggak bisa juga misalnya kayak gini, simple. Angka. Ini kalau kalian jalanin pasti error. Harus pakai penggabungan pesan gitu. Nah, kalau udah kita bakal belajar soal gimana cara ada ini yang namanya tuh inisialisasi variabel, ada yang namanya assignment variabel. Nah, jadi variabel ini kan bisa dibikin nih kayak gini, awalnya kosong aja, in angka. Nah, nilai variabel ini nih sekarang tak terdefinisi. Kenapa gue bilang tak terdefinisi? Karena kita belum ngasih nilai apa-apa ke si variabel ini. Jadi variabel tuh nggak akan diisi nilai nol by default. Ini setiap kalau kalian jalanin, mungkin kalian bakal ke outputnya angka itu isinya nol, tapi bisa jadi nggak nol juga. Setiap komputer beda-beda. Bisa jadi kalian dapatnya angka yang negatif brutal gede atau bisa jadi angkanya pokoknya beda-beda aja. Itu makanya disebutnya tak terdefinisi karena kita nggak beneran tahu isi memori itu apa sekarang karena ya kita belum ngeset gitu loh. Nah, variabel bisa caranya gini, kalian bikin kosongan terus kalian set nanti atau kalian udah langsung kasih nilai awal. Nah, kalau kalian pengen ngasih nilai awal, caranya tuh gini. In angka, terus buka kurung kurawa sama tutup kurawa, terus nilai yang pengen kalian masukin. Misalnya in angka 4. Nah, sekarang tuh ini variabelnya langsung terbentuk dengan nilai awal 4. Ini udah terdefinisi. Kalau misalnya kalian jalanin, ini bakal nge-output variabel angka bernilai 4. Nih, kita lihat. Tuh. Nah, terus kalau kalau udah, variabel juga nilainya bisa diubah di tengah-tengah. Misalnya gini, angka cara ngubah variabel tuh angka sama dengan 2. Apa yang kita lakuin sekarang nih misalnya, awalnya kan angka 4. Angka tuh nilainya 4. Nah, sekarang kalian pengen ngeganti nilai angka jadi 2. Nah, itu yang kalian bisa lakukan jadi angka sama dengan 2. Nah, setelah instruksi ini, angka tuh sekarang jadi 2. Kalian bisa lihat gini. Sekarang nih kalau kita coba print lagi, ini kita copy paste aja. Gue pengen cuma ngasih keterangan. Oh, baterai mau habis. Gue ngambil kasan. Nah, kalian lihat nih. Nah, ini kalau kalian klik build and run, tuh variabel angka bernilai 4, variabel angka bernilai 2. Berubah kan? Nah, mungkin kan kalian mikir, kok kodenya tuh nggak jadi ke bawah gitu, malah berdempetan kayak gini. Soalnya apa? Kita gak ngeprint line break. Line break tuh apa? Kayak kalau misalnya kalian ngetik di, misalnya kita contohin di notepad aja. Ini tutup dulu. Di notepad nih. Misalnya kan kalian ngetik sesuatu nih gini. Misalnya kalian ngetik apa ya sesuatu gitu, sesuatu. Nah, kan kursor kalian tuh tetap berada di akhir sesuatu. Sama juga kayak C++. Jadi habis dia nge-output variabel angka bernilai angka titik. Nah, kursornya tuh kayak gini nih. Kayak seakan-akan dia nulis kayak gini. Variabel angka bernilai 4 titik. Nah, kursornya tuh masih di sini. Artinya apa? Kalau ada instruksi buat nulis lagi, dia bakal nulis dari posisi kursor terakhir. Jadi gini, variabel variabel angka bernilai 2 titik. Nah, gimana caranya nurunin kursor ke bawah atau kayak seakan-akan pindah garis? Nah, cara pindah garis itu kalian bisa lakuin dengan tambahin garis miring N.
Jadi garis miring N tuh sebenarnya ini bakal diinterpresentasikannya sama sama komputer atau sama program itu nanti jadi garis miring baru. Sekarang kalau kalian coba jalanin, tuh dia bakal jadi beda garis. Nah, oke. Mungkin kalau dari ada yang kalian bertanya, mungkin dari yang udah pernah ngoding bahasa lain, kenapa pendefinisian variabel pakai kurung Kurawa? Itu alasannya emang sebenarnya bisa kalian ngedefinisiin variabel pakai kayak gini angka sama dengan 4 emang lebih kelihatan lebih natural. Tapi di C++ ini nih punya beberapa downsides yang kayaknya tuh lebih enak kalau gue jelasinnya nanti pas udah masuk materi tipe data. Jadi untuk sekarang kalian cukup tahu kalau pendefinisian variabel apa inisialisasi variabel di pertama kali kalian tuh ngelakuinnya in angka kurung kurawa 4. Nah, oke. Sekarang kita bakal masuk ke kayaknya abis ini kita bakal jelasin cin deh. Nah, jadi dari tadi kan kita udah pakai ini yang sebelumnya pertama disebutin kan ini buat ngelakuin operasi input output. Kita udah dari tadi ngelakuin output. Nah, sekarang gimana kalau misalnya kita pengen ngelakuin operasi input? Misal gini. Misal gini kita nilai angka masih kosong aja ya. Oh iya, ini satu lagi kalau misalnya kalian pakai kurung kurawa dan isinya kosong kayak gini, ini variabel tuh nilainya bakal jadi nol atau dilakuin inisialisasi dengan nilai zero gitu. Beda dengan ini. Kalau ini nih kalian nggak ngasih nilai apa-apa sama sekali, nilainya beneran nggak jelas apa isi variabel ini. Tapi kalau kalian pakai kurung kurawa dua kali gini, ini by default dianggapnya kalian masukin angka nol. Kalau misalnya kosong gini, oke? Okay? Nah, sekarang kita bikin aja kayak gini dulu. Misalnya kalian punya in angka gitu. Nah, sekarang gimana caranya kalau misalnya kita pengen ngisi angka itu dengan inputan pengguna? Nah, kalian bisa ngelakuinnya dengan namanya nanti ada std cin. Nah, sebelumnya pertama-tama kita masukin dulu kayak pesan buat perintah masukin gitu. Misalnya gini, std cout masukkan angka. Nah, nanti pesan ini bakal di print, bakal di output sebelum si user nge-input angka. Nah, habis itu inputnya bakal dilakuin via gini, stdcin angka. Apa makna baris perintah ini? Eh, apa makna baris perintah stdcin angka ini? Artinya stdcin angka itu artinya stdcin ini berfungsi untuk terima input dari user. Jadi dia ini nyuruh si program untuk menerima input dari user. Nah, terus hasil inputnya dimasukin ke angka atau ke variabel yang intinya tuh di sebelah kanannya operator lebih dari ini. Jadi bedain ya kalau nge-output tuh pakainya kurang dari yang ininya tuh ngedep tanda panahnya tuh kayak nunjuk ke kiri. Kalau yang input nunjuk ke kanan. Yang ditunjuk itu variabelnya kayak input masukin ke angka. Kalau ini kan kayak pesan ke output gitu. Kalau ini input ke variabel angka. Nah, sekarang kalian bisa run. Klik lagi yang gear kuning sama nah hijau. Nah, kalian lihat tuh. Jadi ya pesan ininya tuh tetap lewat output. Karena kan ini kan tipenya output. Inputnya mana nanti ditangkapnya setelah ini. Kalau misalnya kalian input 26 misalnya. Terus kalau udah kalian klik enter. Tuh variabel angka bernilai 26, variabel angka bernilai 26. Ini kita masih ngeprintnya emang dua kali ya. Nah, terus biasanya ini ada aturan tidak tertulis aja karena kalian perhati ini. Mungkin kalau di compiler sekarang udah gak relevan sih. Misalnya kita masukin 4. Nah, variabel angka bernilai 4. Jadi kalau di kode program kalian tuh biasanya tuh outputnya nggak pure ini doang. Biasanya tuh nanti kalau misalnya kalian ngeran pakai terminal juga kan di bawahnya tuh kayak ada ya teks-teks lainnya gitu lah. Misal kalian ini contoh aja kalian nggak perlu belajar command prompt kok tenang aja. Misal kalian ngelakuin instruksi dir. Nah, terus kan biasanya tuh di bawahnya tuh ada ini tuh. C users azin terus ada teks-teks lainnya, ada teks lainnya. Nah, khawatirnya dengan dengan adanya teks-teks lain tersebut tuh bisa jadi gini, misalnya masukkan angka 4, terus output kalian keluar, nah teks ini bukannya muncul di baris baru, tapi malah muncul di sininya, malah bertabrakan gitu, kayak seakan-akan tuh gini nih, kita bakal visualisasiin pakai notepad, tuh kita bakal visualisasiin pakai notepad, malah kayak gini,
Tuh, malah nabrak, malah mulai ditulis dari sini. Nah, itu makanya biasanya kayak udah konvensi, meskipun kayaknya di compiler zaman sekarang sih udah nggak kejadian lagi kayak gitu, biasanya udah ada penyesuaian-penyesuaian. Biasanya tuh di output paling terakhir itu tetap ditambahin kayak garis garis miring N baru buat bikin garis baru. Tujuannya apa? Memisahkan dari teks-teks bawaan tersebut dengan teks program kalian. Tujuannya lebih jelas aja. Nah, kalau udah kalian bisa klik build and run 4 misalnya. Tuh, jadi ada separasi. Meskipun kalau compiler sekarang sih oke, maksudnya dari awal juga kita udah gak ada apa dia udah gak nabrak di sini gitu loh. Nah, kita udah belajar chin, kita udah belajar penggaris miring N, kita udah nambahin soal penjelasan cout. Abis ini kita bakal masuk ke ya mungkin hampir udah ya, mungkin abis ini bakal soal-soal format aja. Jadi C++ tuh bahasanya tuh bebas spasi, atau spasi itu biasanya disebut white space independent, atau spasi itu gak ngaruh. Artinya kalian bisa nulis kayak gini. Nih, spasinya banyak. Ini kalian tetap sama aja outputnya. Misalnya kalian kayak lihat kayak gini nih. Tekan angka 4 tuh. Kode kalian gak akan berubah. Atau gini misalnya. Tuh, gini. Atau misalnya kalian mau gini. Atau misalnya kalian nih kalau input panjang, kalian tipenya yang lebih suka kayak gini. Jadi bertumpuk ke bawah gitu. Nah ini nih bakalnya sama aja. Jadi C++ tuh gak ngasih kayak space-space kosong gitu tuh aturan tersendiri. Jadi bebas. Nah kenapa gue jelasin soal ini? Maksudnya itu tujuannya buat ngasih tahu ke kalian kalau C++ tuh soal formatting bebas. Jadi kalian tuh cara penulisan kodenya tuh sesuai yang kalian inginkan aja gitu. Yang penting bikin enak kalian baca. Ya dalam kasus gua udah cukup nyaman sih dengan cara penulisan yang kayak gini. Maksudnya tuh normal bertumpuk. Tapi misalnya kalian ada yang lebih nyaman bertumpuk ke bawah atau gimana, itu pure bebas saja. Oh ya, kecuali spasinya di sini ya. Misalnya kalian ngelakuin spasi di sini, ya ini tetap ditangkap kalau kalian ngelakuinnya di dalam tanda kutip. Misalnya masukkan angka 4 tuh, variabel angka bernilai 4. Tapi maksudnya kalau di luar tanda kutip gitu, pure ya cuma buat rapi-rapiin kode aja, itu bebas sendiri, itu nggak ada aturan-aturan khusus. Oh ya, terus ini di penamaan variabel, itu tuh ada nama-nama yang nggak boleh digunakan sebagai nama variabel. Misalnya nih, in. In ini nih, biasanya yang teks itu dibiruin tebel, itu tuh nggak boleh dijadiin sebagai nama variabel. Kenapa? Karena keyword-keyword atau kata-kata tersebut udah reserve. Misalnya gini, kalian mau namain in, nah ini udah error. Nah, ada list kata-katanya sebenarnya, nanti bakal gue link di deskripsi kalau kalian tertarik. Tapi bagusnya sih ya kalian nggak perlu ngapalin kata-kata itu, karena ya biasanya seiring kalian nge-coding nanti kalian bakal tahu sendiri mana kata yang boleh, mana kata yang enggak. Dan biasanya kalau di kode editor sekarang kata-kata yang nggak boleh dijadiin nama tuh highlightingnya bakal berubah gitu. Misalnya ini kan gue namain variabel in angka, lihat nih, ininya biru tua, ininya kayak hitam polos aja. Tapi biasanya kalau yang kita ngasih nama nama yang nggak boleh dipakai jadi nama variabel, misalnya in return, ya, jadi biru, jadi biru tua. Artinya apa? Nama ini nggak boleh dipakai jadi nama variabel. Dah, simpelnya itu aja. Nah, oke, jadi menurut gue cukup sekian video pertama kali ini ya. Semoga kalian nangkep ke depannya dan tetap semangat untuk melanjutin C++, karena ya, dan semoga juga kalian ngerti sama apa yang gue jelasin. Kalau kalian punya pertanyaan nanti kalian bisa tinggalkan aja di komen, ya nanti barangkali gue jawab, atau teman-teman komunitas yang lain yang pengen kebantu juga ada yang jawab. Oke, sekian dari saya, terima kasih.